Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Mariana Oviani Sanam dengan NPM 312045. Nama saya Novita Temenas dengan NPM 312048. Kenalkan, nama saya Maria Yorita Nano, NPM 312044. Perkenalkan, nama saya Odilia Abukelau, NPM 312043. Nama saya Milka Mistrianita Sekep, NPM 31200046. Perkenalkan, nama saya Reti Demirata Sekep dengan NPM 31200047. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu diftongisasi. Jadi, diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan dalam satu silaba. Di sini saya akan menjelaskan tentang monoftonisasi. Kebalikan dari diftonisasi adalah monoftonisasi, yaitu perubahan dari bunyi-bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anaptiksis. Nah, anaptiksis itu atau biasa disebut dengan suara bukti. Anaptiksis atau suara bukti itu adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat kluster. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh anaptiksis. Contoh yang pertama seperti pengucapan kata putra menjadi putera. Terus contoh yang kedua, putri menjadi puteri. Contoh yang ketiga, serigala menjadi serigala. Terus yang keempat, seloka menjadi seloka. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari kata monoftonisasi. Jadi, kata ramai diucapkan menjadi rame, petai menjadi ucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ke vokal tunggal. Penuliannya disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh, kalau menjadi kalau, danau menjadi dano, sate menjadi sate, damer menjadi dame. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di atas mengenai diftongisasi. Contohnya, kata anggota diucapkan anggota. Kata sentosa diucapkan sentosa. Perubahan ini terjadi vokal tunggal o dan vokal rangkap au. Tetapi dalam pengucapan bunyi, hal ini terjadi karena analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggota dan sentosa. Contoh lain, teladan diucapkan tauladan. Kata teladan itu tauladan, ada perubahan vokal rangkap di dalam situ menjadi au. Dan bunyi vokal rangkap. Contoh lain itu topan, dibaca taufan. Di situ juga terjadi perubahan vokal rangkap dengan vokal tunggal. Vokal tunggal itu o, vokal rangkapnya itu au.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selamat pagi.